Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Brutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang maupun POV dari IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Dan langsung saja, selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang teman-teman milenial dan Gen Z dimanapun berada. Tetap semangat ya, puasa hari ini semoga berjalan dengan lancar. Nah Mbak Uni, isu yang akan kita bicarakan yang pertama adalah di tengah situasi ekonomi di Indonesia maupun global saat ini yang bisa dibilang berdampak juga ke beberapa perusahaan di mana terpaksa untuk mengurangi jumlah pegawainya, termasuk salah satunya adalah PT Sritek yang harus tutup dan mengakibatkan 10.000 lebih terkena PHK. Melihat situasi ini seperti apa Mbak? Nah ini tentu sedih ya, sedih, prihatin. Jadi atas nama editorial IDN Times, saya ingin mengatakan bahwa kami tentu saja, kita di sini tentu saja setiap kali ada berita PHK dimanapun ya, apakah itu di perusahaan, termasuk perusahaan media, kita tentu prihatin ya. Di media ini 2021-2023 sudah ada sekitar 23 ribuan ya yang di PHK ya, karena medianya tutup dan segala macam atau efisiensi. Nah ini yang, dan sedihnya kalau PHK media ini beritanya nggak banyak ya diberitakan oleh media, sementara kita memberitakan PHK di perusahaan yang lain yang juga memang menyedihkan ya. Yang terbaru ada kasus Sritek. Sritek ini menarik ya, karena ini dibangun sekitar tahun 66 kalau nggak salah, pernah dikunjungi oleh Presiden Soeharto. Saya belum cek apakah Presiden B.J. Habibie pernah berkunjung, Presiden Gus Dur, tapi Presiden SBY saya pernah meliput Presiden SBY berkunjung. Jadi Sritek adalah andalan apa ya, juaranya, dianggap sebagai juaranya pabrik tekstil di Indonesia. Ekspornya sempat sangat berjaya ke seratusan negara. Waktu saya pergi ke Meksiko, ke Chili, itu ke Peru, saya melihat bahwa tentara di sana itu menggunakan seragam militer yang diproduksi oleh Sritek. Jadi luar biasa lah ya, dan tentu tidak mudah untuk mendapatkan seperti itu. Nah, jadi tidak heran juga Januari 2024, kalau saya nggak salah, itu waktu itu cawapres ya Gibran Rakabuming Raka dengan istrinya berkunjung juga. Jadi hampir semua politisi biasanya tuh sangat mengandalkan juga suara dari teman-teman buruh ini, termasuk ya Sritek karena cukup besar. Kan ini nggak lama kemudian ya, jadi itu berkunjung Januari 2024, nah sekarang 1 tahun lebih kemudian ternyata teman-teman di Sritek harus mengalami PHK yang menyedihkan. Dan menarik juga karena tadi mungkin ada hubungan politik itu tadi, dan kedua adalah karena size yang besar sehingga pemerintah Presiden Prabowo sempat menjanjikan tidak ada PHK ya. Jadi ini biar ceknya ya, beritanya itu adalah kata Menaker, Presiden Prabowo minta tak ada PHK di Sritek. Itu adalah berita sesudah Menaker Yasirli, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menkyu Sri Mulyani habis dipanggil rapat di Istana Selasa 29 Oktober 2024. Jadi hanya 5 bulan kemudian ya, 29 berarti November, Desember, Januari. Februari. 4 bulan kemudian ternyata kabar yang sangat menyedihkan itu harus diterima oleh teman-teman buruh di Sritek. Nah, satu berarti apakah ini keputusan yang diambil sesudah Mahkamah Agung tetap menyatakan pilot ya. Sebelumnya kan mereka masih, jadi sekarang kewenangannya ada di pihak kurator ya. Nah, satu ya memang sebagai presiden dia tidak bisa mengatur apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung, teorinya seperti itu. Tadinya mungkin berpikir nggak akan dipilotkan ya, tapi ternyata Mahkamah Agung menyatakan pilot karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa going concern,
modal kerja kurang dan segala macam. Ya berarti ini satu perintah dari Presiden Prabowo yang ternyata tidak bisa berjalan ya dalam 4 bulan pertama pemerintahannya. Nah, tapi kemudian kita juga melihat bahwa ada statement-statement ya, termasuk dari pemerintah, termasuk dari Menaker ya, Shirley. Kalau yang dari Wamenakernya yang janji-janji ya kita nggak usah bahas lah ya. Tapi Menaker ya, Shirley mengatakan akan ada disiapkan ada sekitar 10.600 sekian. Ini kan 10.800 sekian yang di PHK, lalu kemudian ada 10.600 sekian lowongan pekerjaan di Solo dan sekitarnya di berbagai industri yang padat karya, tekstil, garment juga, kemudian sepatu, UMKM dan lain-lainnya. Kalau ini misalnya, 10.000 ke 10.000, seandainya sesederhana dan semudah itu, yang 10.000 ini lalu kemudian diserap, ya. Tapi kan faktanya nggak akan seperti itu. Satu, nggak semuanya bidang pekerjaannya itu sama seperti yang keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman di Sritek, ya. Satu. Kedua, tentu butuh proses. Ini mungkin tidak hanya di Solo, tetapi ada di kota-kota yang lain, ya. Karena kan ini kemudian dimintakan data dari Disnaker Jawa Tengah, ya. Nah, jadi nggak semudah itu. Jadi kalau statement tuh, saya kebetulan hari ini Kompas itu membuat jajak pendapat, ya, Litbang Kompas, yang isinya judulnya kemampuan komunikasi publik dari komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Ada tuh data-data nanti kita bahas. Tapi ini aja, menurut saya ini seperti terlalu simplifikasi. Oke, di PHK 10.000 sekian, kemudian ada 10.000, kan nggak semudah itu. Karena kalau udah seperti ini, itu namanya memberikan janji yang mungkin akan tidak semudah itu untuk ditepati, gitu ya. Jadi pemerintah ini mesti belajar untuk tidak gampang memberikan janji-janji, karena itu tadi nggak berarti otomatis 10.000. Kemudian nanti akan ditampung di 10.000, apalagi ini 10.000 yang tempat yang akan menampung itu ada di berbagai perusahaan. Itu satu. Saya tanya kepada satu pejabat tinggi di bidang ekonomi di Republik ini ya, kemarin saya tanya, ini benar seperti ini ada? Dia mengatakan bahwa ya ini sedang diupayakan karena di industri padat karya kita sedang mencoba untuk membujuk pihak buyer dan supply chains, karena sekarang katanya di Vietnam itu sudah over capacity, sehingga kalau misalnya ada yang mau membangun pabrik di Vietnam itu sekarang udah over, sehingga diharapkan dengan membujuk supply chain-nya pabrik itu bisa dipindahkan ke Indonesia, tentu dengan harapan bahwa bisa menampung ya, creating lapangan pekerjaan, jobs buat di Indonesia, termasuk untuk menampung teman-teman yang di PHK. Yang terbaru yang lagi rame adalah Sritek ya. Tapi berarti kan ini butuh proses, butuh proses satu. Problemnya PR-nya itu kan apakah minat investasi di Indonesia masih bisa bersaing dengan Vietnam? Jangan-jangan mungkin dia tidak bisa lagi di Vietnam, tapi apa iya bisa dijamin bahwa dia pindahnya ke Indonesia, bukan ke negara lain? Dan soal kepastian hukum, soal regulasi yang konsisten dari pusat sampai ke daerah, itu kan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar ya. Jadi sekali lagi kita di IDNTAS melihat lagi-lagi komunikasi publik yang terlalu menggampangkan. Jadi menjanjikan ya untuk meredakan ya mungkin untuk menghibur, tapi orang lagi di PHK yang nggak butuh hiburan gitu ya, karena dia langsung berhadapan dengan kenyataan hidup yang pahit, bahwa bagaimana kelangsungan hidupnya, bagaimana kelangsungan biaya sekolah anaknya dan segala macam. Nah, ini yang kita prihatinkan. Tentu kita berharap beneran, karena udah dijanjiin sama presiden ya kan, bahwa presiden tidak bisa mengontrol putusan dari MA itu soal lain, tapi presiden sudah berjanji tidak ada PHK. Nah, presiden mestinya berjanji tidak hanya kepada Sritek. Harusnya presiden dan pemerintah itu juga menjanjikan hal yang sama itu kepada seluruh
karyawan buruh-buruh yang di PHK dimanapun gitu ya, dimanapun, tidak hanya di Sritek. Kalau hanya Sritek nanti menjadi pertanyaan, ada apa nih dengan Sritek ya? Karena banyak sekali yang PHK yang sudah terjadi, dan ini dan tugas salah satu kampanye berbusa-busa yang selalu disampaikan oleh capres-capres adalah lapangan creating jobs, lapangan pekerjaan. Nah sekarang coba ini, ya kan, coba ini. Nah itu mungkin yang kita tunggu. Sekali lagi, jangan kebanyakan janji, karena nggak semudah itu. Kayak mindahin HP di sini, mindahin karena enggak. Ini menyangkut ribuan orang, dan kecuali ada pabrik tekstil atau garment yang sama yang segede itu, nyatanya enggak kan. Plus yang tadi ternyata itu masih sedang dalam proses juga untuk membujuk supply chains agar mau perusahaan mau membuka pabrik di Indonesia karena situasi di Vietnam yang mungkin sudah over capacity, tapi kan belum tentu enggak di Vietnam terus kemudian ke Indonesia karena kita juga masih punya PR yang besar untuk menarik investasi gitu. Gitu. Mbak Uni, terkait isu kedua yang juga masih ramai diperbincangkan, yakni mengenai Danantara, di mana nantinya Danantara ini juga akan mengelola dividen dari perusahaan BUMN. Namun, jika melihat kondisi sekarang, Mbak, salah satu hal yang menjadi ramai di media sosial adalah terkait korupsi yang terjadi di Pertamina, yang merupakan dari BUMN juga. Tantangan ke depan maupun apa yang bisa dilihat dari POV IDN Times sendiri, Mbak? Ya, jadi gini, Danantara ini sama problemnya adalah banyak pertanyaan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, distrust terhadap kemampuan governance atau pengelolaan yang akuntabel dan transparan, ya. Karena apa? Ya karena struktur kepengurusannya. Misalnya yang paling banyak disoroti adalah kenapa kok harus ada Presiden Jokowi, ya? Karena ya belakangan meskipun itu adalah hasil dari sebuah survei oleh lembaga di luar negeri, dia masuk menjadi finalis dalam lembaga yang mensurvei tentang siapa yang tokoh-tokoh yang dianggap koruptif. Ya, bukan korupsi ya, koruptif. Koruptif itu kan bisa karena kebijakannya, belum tentu mungkin semuanya uangnya dia terima, tetapi koruptif di sini ya. Karena kebijakan, karena yang juaranya kan Presiden Surya tuh. Nah, jadi ada nama itu orang jadi nggak percaya, ya. Kemudian, nah sekarang misalnya BUMN ternyata ada masalah, ya. Ada masalah yang berkaitan dengan skandal dugaan korupsi. Ada Jiwasraya, ada Asabri, kemudian sebelumnya juga ada kasus di Garuda. Lalu kemudian kita dikagetkan dengan kasus yang Pertamina ya. Patraniaga ya. Jadi yang berkaitan dengan ini mungkin itu markup ya, markup dari pembelian atau impor dari minyak dan minyak mentah dan juga markup dari pengapalan ya. Karena kan yang kena tuh di rootnya Patraniaga sama di rootnya Pertamina Shipping ya. Dan orang di bawahnya. Artinya kan memang ternyata masih ada loopholes yang dibangga-banggakan selama ini tuh ternyata oknum-oknumnya tuh masih banyak. Ini kan makin pas banget ini Danantara habis diluncurkan, lalu sehari atau sesudah itu meledak kasus Pertamina oleh Kejaksaan Agung ya. Sekarang 9 orang sudah tersangka. Orang jadi ngelihat masih bisa dipercaya nggak nih pengelolaan Danantara ke depan, karena di situ masih ada orang-orang yang ikut mengelola BUMN selama ini. Kan itu wajar. Ya, itu wajar kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, ya. Yang sebelumnya sudah dibantah, yang soal Kaisang dibantah. Soal Mas Thomas Juwandono, Wakil Menteri Keuangan dibantah. Tapi ini ada itu. Lalu tadinya di Dewan Pengawas, tapi ternyata bukan Dewan Pengawas, kata Pandu yang saya wawancara di Real Talk, Chief Investment Officer, Tony Blair itu ada di International Advisory Board, semacam itu ya. Jadi bukan yang bareng sama
Menteri Erik, kemudian wakilnya Pak Mulyaman Hadad, kemudian ada perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tapi ya itu tadi, jadi kasus Pertamina ini membuat orang bertanya, kenapa kok bisa nggak ketahuan ya dari 2018? Ini dari 2018 5 ya, tahun. 2023. 5 tahun. Kenapa misalnya kalau memang pengawasan di BUMN itu, karena kan ada komisaris, ada perwakilan dari BUMN, ada dari Ada dari Kementerian Keuangan, diperiksa BPK tiap tahun, BPKP juga. Kenapa kok nunggu 5 tahun baru ketahuan ya? Jadi saya juga kasihan juga nih sama teman-teman perwira Pertamina yang puluhan ribu yang tentu kaget juga mendengar peristiwa ini, karena ya Pertamina ini adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune 500. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dari segi good corporate governance ya, perusahaan yang dapat penghargaan ESG nomor 1 juga itu oke gitu kan, nggak mungkin Fortune itu kemudian sembarangan gitu ya. Nah, jadi ini semuanya mengagetkan termasuk buat teman-teman di Pertamina. Tapi ini kemudian menimbulkan juga, kalau saya monitor di media sosial, menimbulkan juga makin dengan pertanyaan, apa iya orang-orang yang selama ini justru ada dalam posisi yang sangat menentukan di untuk mengawasi Pertamina itu nggak tahu sampai 5 tahun. Nah, orang-orang seperti ini gimana kalau mengurus Danantara misalnya? Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita di ID Entrance melihat wajarlah kalau publik kurang percaya atau belum percaya. Tetapi kan Presiden Prabowo mengatakan ya nggak apa-apa, kritik itu wajar karena ini barang baru ya. Ini barang baru, terus kemudian justru harusnya kritik ini saya rasa tidak kurang dari Presiden SBY di Twitternya juga akhirnya komentar ya. Artinya memang ini harus ditunjukkan oleh pengelola Danantara bahwa pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan ketidakpercayaan dari publik itu harus dibantah. Nah, kalau memang sekarang ini menurut saya bagus-bagus saja semuanya mengkritisi, semuanya mempertanyakan, sehingga BPI ya, Badan Pengelola Investasi Danantara itu tahu bahwa dia itu ditempatkan kayak dalam akuarium yang bisa dilihat oleh semuanya, termasuk Presiden Jokowi yang banyak disorot, harusnya tahu diri, tidak cawe-cawe ya dalam pengambilan keputusan dan segala macam, karena dia termasuk yang tidak terlalu dipercaya untuk ada di situ, tapi di situ ada Presiden SBY, jadi ya mestinya ada checks and balances gitu ya, jadi nggak bisa sendirian saja. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Tadi saya di awal mengatakan survei mengutip jajak pendapat Kompas ya, Litbang Kompas, karena mengutip kita juga, mengutip omongan saya soal Yoyo Policy yang ada di POV Times kita sebelumnya ya, yang judulnya pemerintah perlu perbaiki komunikasi publik ya. Dia mengatakan di sini bahwa banyak sekali hal-hal kebijakan yang diluncurkan itu tanpa persiapan matang, tanpa sosialisasi, tanpa komunikasi, tanpa data ya, sehingga kemudian ketika sudah dilempar kayak yoyo, harus ditarik lagi karena ternyata menimbulkan kontroversi dan bermasalah. Nah, semuanya ini yang tadi Sritek, kemudian Danantara, kemudian Pertamina, ini menurut saya problemnya adalah di komunikasi, dan semua yang sudah terjadi selama 4 bulan ini komunikasi publiknya memang harus diperbaiki ya. Kayak misalnya antara blending sama oplosan ya di Pertamina. Kan sebetulnya gini, kita wawancara ahli ya, ahli konservasi energi, yang mengatakan bahwa kalau ya memang blending sama oplosan itu artinya sama, mencampur. Cuman oplosan itu konotasi negatif, tapi ini yang digunakan oleh Humas Kejaksaan Agung ya. Tapi bagaimana pemerintah menjelaskan bahwa ini bukan berarti, ini kan sekarang orang nggak percaya nih bahwa Pertamax yang kita konsumsi ini Pertamax beneran, RON 92. Kalau meme-nya Pertalite yang nggak ngantri. Iya kan, makanya kan nggak pernah. Jadi kesannya tuh beli Pertamax
tapi sebenarnya yang dibeli Pertalite. Kan belum tentu seperti itu, karena ada proses selalu dicek oleh Lemigas, apa segala macam. Ahli kita mengatakan dari dicek kalau Pertamax itu pasti biru, kalau hijau. Jadi ada unsur pewarnaan juga yang bisa membedakan ya, dan dicek kadarnya. Nah artinya adalah sementara yang kita tahu bahwa ini kita membeli impornya 92, tetapi sebetulnya 88 kalau saya nggak salah ya, 90 ya, 90. Jadi bayarnya lebih mahal dari apa yang seharusnya kita bayar. Nah, yang membantah ini misalnya Menteri SDM, Bahlil. Ya sorry to say, Pak Bahlil tidak dalam posisi yang kredibilitasnya oke saat ini, apalagi yang berkaitan dengan kasus disertasinya ya. Jadi pemerintah ini mesti milih messenger ya yang menyampaikan pesan ya, itu harus orang yang kredibel. Ini saya pakai pelajaran yang kita wawancara dari Bang Tanto Yahya ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan komunikasi ke publik itu adalah salah satunya adalah messengernya itu harus yang kredibel. Sekarang apapun yang dikatakan oleh Pertamina orang nggak percaya, benar nggak? Mesti mencari orang lain yang ahli misalnya, yang dianggap kredibel, tidak terkait dengan Pertamina. Kalau pemerintah seperti Menteri SDM, wah itu tadi, satu, dia pasti ngebelain, kedua, ya dia sendiri tidak dalam posisi yang cukup kredibel di mata masyarakat untuk menyampaikan informasi yang sedang kontroversial. Nah ini pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah. Pada saat menghadapi krisis seperti ini, tidak hanya sumber informasinya itu sangat penting, juga informasinya itu juga mudah untuk dicerna ya. Jadi orang ngebayang, oh sebenarnya kayak gini, harusnya tuh mencampur sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita mau dapat RON 91, bisa aja kita 92. Campur antara 90 dengan 92, maka untuk mendapatkan 91. Seperti itu kan itu sebetulnya yang terjadi ya, meskipun itu dipicu oleh lagi-lagi Kejaksaan Agung juga komunikasinya nggak benar juga dengan main ngomong istilahnya oplosan sehingga langsung konotasinya itu adalah konotasi yang negatif ya. Nah itu yang kita lihat dalam hari-hari ini. Sekali lagi ya kita sepakat, kita bahas di POV ini problem komunikasi, dan ternyata jajak pendapat Litbang Kompas yang dengan ribuan narasumber juga mengatakan hal yang sama, bahwa harus diperbaiki, karena kalau tidak masyarakat ini dibikin heboh, dan heboh, kontroversi, tidak stabil. Siapa yang membuat itu tidak stabil situasi? Ya pemerintah sendiri gitu. Oke, nah itu tadi Sobat Millennial and Gen Z di POV Times kali ini, dan jangan lupa untuk ikutin terus maupun subscribe di YouTube dari IDN Times. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk hari ini, kita bertemu di POV Times selanjutnya. Saya Gilang Mandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa.